Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita masuk episode 617. Dari pria usia 44 tahun. Dari 2022 usaha online saya diambang kebangkrutan yang membuat saya berutang ratusan juta sampai saya harus jual semua barang. Dan dari bulan Februari 2023 saya dan istri terpaksa harus berpuasa karena sudah tidak ada lagi yang bisa dijual. Jadi kami makan 1 kali sehari agar bisa menyisihkan uang untuk bayar cicilan. Saat kondisi terpuruk saya tiada henti mendengarkan khotbah Om Eras dari pagi sampai malam. Baik saat bekerja, saat di kamar mandi, sampai sebelum tidur. Dan saya paksakan diri tiap hari berdoa malam 1 jam, dilanjut baca Alkitab 30 menit dan doa pagi tiap hari. Dan akhirnya Roh Kudus berbicara tapi hanya diberi 2 kata, bertekun dan berkenan. Mohon pertanyaan 1, mohon marifat Om Eras sebagai Bapak rohaniku. Apa maksud Roh Kudus untuk 2 kata tersebut? Sederhana, bertekun artinya kamu tidak boleh putus asa. Berkenan artinya kamu harus berusaha hidup suci. Itu saja. 2, saat ini tiap berdoa selalu ada suara pikiran yang mengatakan seperti sudah terlambat. Tuhan sudah tidak mau mendengarkan doa kamu. Buktinya sudah setahun berdoa tapi belum ada jalan keluar dari masalah ekonomi ini. Apa ini bentuk intimidasi kuasa gelap? Jujur saya takut kena PHK. Tuhan, kena PHK Tuhan, pemutusan hubungan kasih. Itu intimidasi setan, asli setan. Asli itu kuasa gelap yang menunggangi pikiranmu atau manusia lamamu. Rileks saja, lawan dengan kata bohong. Pergi kamu dalam nama Yesus. Ya, bohong itu. Ya, itu bukan suara Tuhan. Tuhan mengasihi kamu dan Tuhan akan memulihkan ekonomimu walaupun bertahap. Bertahap. Tapi Tuhan akan memulihkan ekonomimu. Dengan ketekunanmu seperti ini, kamu akan dipulihkan tetapi bertahap. Sebab kalau tidak bertahap bahaya untuk keselamatanmu. 3, Roh Kudus mengingatkan saya untuk minta pengampunan atas dosa kedurhakaan kepada almarhum kedua orang tua dan almarhum kedua mertua. Berhubung saya sedang berkemas-kemas, timbul pertanyaan kodrat dosa dari kedurhakaan itu. Apa ya Yang sudah lalu, sudahlah. Kau minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Tidak perlu ingat-ingat lagi karena orang tua, mertua sudah meninggal. Tutup buku, ya, lewat, ya, sudah. Saya ambil contoh seperti dosa perzinahan. Misalnya pria sudah tidak berpotensi berzina alias impoten, lalu hal tersebut menjadi bahan ejekan istri. Dan pria tersebut tersinggung, akhirnya dia menceraikan istrinya, berarti dia sama seperti berzina. Jadi saya berasumsi bahwa walaupun objek penderitanya sudah tidak ada lagi, tapi potensi kodrat dosanya masih hidup, berarti kita masih bisa berpotensi melakukan dosa tersebut. Ya, selama masih ada potensi berbuat dosa, masih.
Tapi kita taklukkan, kita kalahkan, kita bunuh dengan tekad kita tidak melakukan dosa itu. Dengan doa, mendengar firman, bersekutu dengan Allah, tekad yang kuat kita bisa membunuh kodrat dosa kita oleh pertolongan Roh Kudus. Terakhir saya mau berterima kasih untuk Om Eras, GSKI, tim YouTube Truth ID yang telah membimbing saya tiap hari dan mendewasakan iman saya sehingga saya dapat melihat masalah hidup saya saat ini bukannya hukuman Tuhan, tetapi cara Tuhan menarik saya dari api kekal. Top, benar, amin. Oke, saya teruskan. Dari pria usia 46 tahun menikah, istri usia 41 tahun, punya 2 anak umur 10 dan 12. Mama mertua umur 70, Konghucu. Salam Pak Eras, secara ekonomi lebih dari cukup. Masalah kami adalah terhadap mama istri saya. Dia sangat pelit terhadap diri sendiri, tapi terhadap keluarga inti sangat baik. Intinya mama sering masalah terhadap asisten rumah tangga. Kasih mereka makan kurang layak. Gimana bisa layak kalau kami makan enak, mama tidak akan makan sampai kami semua tidak mau lagi. Baru mama mau makan. Bahkan mama bisa makan yang nyaris basi. Mana bisa kita tenang makan yang enak-enak, mama tidak ikut makan yang enak. Dia bilang gak suka, padahal bukan gak suka, dia berkorban. Sikapnya yang tidak mau menyusahkan anak. Jadi biarpun secara ekonomi anak-anaknya lebih dari mampu, mama jarang sekali mau diajak makan di luar rumah. Mama sangat hemat. Dikasih barang bagus malah disimpan sampai rusak, expire. Sendal, kosmetik, dan lain-lain. Papa mertua saya sudah lumpuh. Mama mertua juga suaminya Papa mertua sudah lumpuh. Mama mertua jaga suaminya lebih siapapun rasanya. Kesetiaan dan pelayanan dia ke suami sangat luar biasa. Sekarang papa mama dari istri saya tinggal di rumah kami. Sebelumnya di rumah koko istri saya. Suster-suster, asisten rumah tangga yang tinggal di sana. Rata-rata keluarga karena nggak tahan sama. Rata-rata keluar karena nggak tahan sama mama. Mama sangat cerewet terhadap asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga hampir nggak bisa tenang. Tidak bisa istirahat, harus kelihatan di depan dia. Terus kalau tidak kelihatan pasti dipanggil. Cuma untuk ditanya pertanyaan, kamu ngapain? Padahal kadang mereka sedang cuci, sikat kamar mandi, dan lain-lain. Mama juga tidak bisa tenang, mau mengatur semuanya. Seakan-akan kami semua masih kecil, harus diatur sampai hal-hal kecil. Padahal kami semua sudah mandiri. Sikap mama ini akhirnya membuat istri saya tersiksa. Jadi cepat emosi. Padahal istri saya tahu harus menyenangkan Tuhan dan menghormati orang tua. Tapi tiap hari digesek hal-hal kecil yang konyol akhirnya sekarang meledak juga. Padahal istri mau bisa dekat mamanya tetapi selalu bertentangan. Istri saya tahu biarpun mulut istri saya tidak berkata menyakiti mama. Tapi sikap hatinya terhadap mama pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rasanya selalu gagal. Padahal benar-benar karena hal-hal sepele sekali loh Pak. Mau lebaran, mama borong ayam, daging sampai kulkas penuh. Terus ngomel, kulkas nggak rapi. Padahal barang-barang yang mama beli semua, dia yang ketakutan barang-barang jadi mahal. Padahal kami lebih suka stok untuk 2-3 hari aja. Mama stok sampai 2 minggu lebih. Mungkin ini namanya duri dalam daging ya Pak. Padahal kalau aja mama lebih tenang, mau diajak jalan-jalan, diajak makan enak, ke salon rasanya perfect life. Perfect life. Mama selalu menolak semua hal ini. Padahal kami mau menyenangkan mama. Sebelum mama nggak bisa apa-apa lagi karena usia. Mama dikasih uang juga tidak dipakai untuk kepentingan sendiri. Sampai akhirnya malah dihipnosis, hilang semua uang perhiasan mama. Mama selalu seperti banyak tekanan, stres. Yang konyol ya. Misalnya anak mau beli rumah 5 miliar. Mama bisa stres mikirin bayar listriknya. Mampu nggak? Kan super konyol. Nah ini. Intinya mama dan istri itu seperti minyak dan air. Bertentangan bukan hal-hal besar tapi hal-hal konyol.
Pertama, kami harus bagaimana? Walaupun rasanya saya sudah tahu jawaban Pak Eras, tapi untuk lulus jadi anak kebanggaan Bapak susah sekali. Aduh, ini duri dalam daging itu benar ya saudara. Kalian harus lulus menghadapi mama ini. Karena mama juga usianya sudah 70-an tahun ya. Dan mungkin juga tidak lama. Wanita model begini ini, enzim-enzimnya bisa rusak. Dia ini sakit, jiwanya sakit. Mama benar-benar punya jiwa tidak utuh ya. Benar-benar sakit. Ini sakit jiwa loh orang seperti ini. Kamu dan istrimu harus super sabar. Super sabar. Terutama istrimu. Kamunya tidak boleh terpancing sampai akhirnya istrimu ikut terpancing marah. Tapi saya salut karena kamu sabar lebih dari istrimu. Jadi kamu harus super sabar. Pembantu juga dinasihati untuk bisa super sabar. Ya. Karena mamamu ini benar-benar sakit. Mama mertua ini sakit jiwa. Tetapi tidak lama karena mamamu juga suatu hari akan meninggal. Dengan kondisi karakter seperti ini, dia bisa mengidap penyakit. Ya, enzim-enzim positifnya rusak dia. Ya, kasihan ya. Aduh, kasihan banget ya. Tapi sekali lagi ini kehormatan ya, kamu mendapat pasien yang super sulit ini. Makanya harus super sabar. Sampaikan kepada istrimu jawaban Pak Eras. Harus super sabar. Pasti kamu bisa menangani. Ingat bahwa pencobaan tidak melampaui kekuatan kamu. Tuhan pasti beri kekuatan. Ya. Dan saya ingatkan dari segi negatif mama mertuamu. Kamu harus ingat juga ada segi positifnya. Jadi pertimbangkan juga segi positifnya. Yang kedua, mama pasti ada masalah jiwa. Oh benar. Bolehkah kami kasih obat penenang dosis rendah biar dia lebih tenang? Boleh. Boleh sekali. Minta tolong psikiater ya untuk memberi obat penenang lebih ya. Kasihan mamamu. Kiranya Tuhan beri mujizat agar mama mertuamu sadar dan bisa bersiap-siap untuk masuk langit baru, bumi baru. Dengan sikapnya terhadap asisten rumah tangga seperti itu, mama mertuamu itu sadis, ya, bengis, kejam, cukup mengerikan. Saya salut sama kamu karena kamu punya kebesaran jiwa luar biasa ya. Luar biasa, salut ya. Diberkatilah kamu, istri dan anak-anakmu, bahkan cucu-cucumu nanti. Jangan lepas dari Truth ID ya. Yang membimbing kamu ke langit baru, bumi baru. Ya, nanti di info. Oke. Dari seorang wanita dengan nama Mandarin, ini bukan dari Indonesia, ini di luar negeri. Pak Eras Susabdono yang saya hormati, saya salut dengan iman Pak Eras dan saya mau ikut juga ke langit baru, bumi baru. Mau tanya bagaimana sikap menghadapi pastor aliran Pentakosta karena banyak aturan gereja yang pastor tanami dalam dirinya. Sedangkan jemaat datang dari berbagai gereja. Kalau dihitung semua datang cuma 20 orang. Saya rencana mau keluar dengan komunitas ini karena saya lihat pastor ini di saat ibadah tidak melakukan persiapan basic maupun WL. Dan datang juga terlambat. Kalau giliran saya WL, saya minta latihan dulu baru melakukan tugas. Tapi yang lain latihan sebelum ibadah mulai latihan. Ya, udah ini bukan gereja yang sehat ini. Kamu tegur, kamu ingatkan gembalamu jangan buat begitu. Kalau masih buat, kamu mendingan buat gereja sendiri atau kamu keluar dari gereja itu. Ya, kamu mengasihi Tuhan, kamu semangat, kamu ingin maju, kamu ingin menyelamatkan jiwa. Sedangkan kamu ada di satu gerbong yang lokomotifnya rusak. Tapi jangan sembrono keluar dari gereja ini. Ingatkan dulu, ajak merubah. Jika tidak, baru kamu buat persekutuan sendiri. Oke? Kamu akan dibimbing.
Tuhan pasti menuntun. Dari wanita usia 31 tahun sudah menikah 2 anak. Salam pastor, saya disebut namanya dari Sarawak. Ya betul. Mau bertanya, suami saya dulunya normal namun dia dari dulu memakai dadah. Dadah yang selalu menegur dia dan minta dia untuk berhenti. Tapi tidak pernah berhenti. Berhenti pun hanya sekejap. Namun sejak tahun lepas bulan Agustus 2002, dia seperti depression. Dan mentalnya suami tidak sehat. Dia sangat paranoid. Kemudian dia memukul saya dan anak lelaki kami yang umur 5 tahun karena dia menyangka saya ingin guna-guna ilmu hitam terhadap dia. Dia menganggap anak laki-laki kami itu anak orang lain yang dia fitnah saya bersama orang lain. Karena anak laki mirip saya dan perempuan mirip dia. Dia sempat dimasukkan di pusat pemulihan bulan 12 tahun 2022 tahun. Lalu didiagnosis oleh dokter menghadapi sakit mental, psikosis, dan lari dari pusat pemulihan pada bulan 4 tahun ini. Namun saya sudah memaafkan dia. Ketika dia kembali ke kota tempat kami tinggal, dia sepatutnya tinggal bersama rumah ayahnya. Namun ayahnya bukan jenis penyabar dan dia tidak tahan, kemudian dia minta izin dengan saya untuk tinggal serumah dengan saya. Sepatutnya dulu saya tinggal di rumah kakak saya, namun selepas insiden dia menyerang rumah kakak saya terpaksa menerima dia tinggal bersama. Tapi tinggal di rumah keluarga saya atas cadangan kami sekeluarga, yaitu rumah ibu saya dan rumah ibu saya, juga adik lelaki saya tinggal bersama. Kami tidur di ruang tamu, takut terjadi hal yang berulang. Awal 2 minggu pertama dia kelihatan oke dari sebelumnya. Kelihatan lebih positif, namun setelah 2 minggu tinggal bersama, kelihatan sikapnya semakin berubah. Sama seperti mula-mula dia sakit, dia mulai senyum-senyum melihat anak laki kami, sehingga membuat anak laki-laki kami tidak nyaman ya. Anak-anak merasa tidak selamat, sering berkepit, terutama anak laki yang 5 tahun. Saya mulai khawatir, Pak. Saya tidak tahu urus bagaimana. Saya takut untuk membuat dia rasa tertolak, dan juga ketika dia berada di pusat pemulihan, dia ada suruh saya menyimpan uangnya ke dalam akun ibunya. Namun uang itu dipakai oleh abang suami saya untuk membayar pembelian deposit rumah tanpa minta kebenaran. Suami saya stres tentang hal itu dan tidak mau berhadapan dengan abangnya. Dan ketika dia berada di rumah ayahnya, dia merasa dikontrol, dia tidak suka keadaan itu. Namun kehadiran dia di rumah ibu saya membuat anak-anak tidak nyaman. Apa harus yang saya lakukan, Pak? Saya takut merespon salah, saya membuat suami merasa tertolak, kemudian membuat dia semakin depression. Suamimu tidak bisa hidup bersama dengan orang sebelum benar-benar sembuh. Dia harus ada dalam perawatan. Kalau ada di rumah pemulihan seperti yang kamu kemukakan tadi, itu lebih baik daripada di satu situasi di mana dia tidak akan menjadi lebih baik. Dia lebih buruk, membahayakan bagi dirinya, juga bagi orang lain. Kamu jangan takut dia merasa tertolak. Dia tidak merasa tertolak pun tetap sakit jiwa. Merasa tertolak juga bisa lebih parah, tetapi tidak bisa dihindari. Saran saya dia dimasukkan di rumah pemulihan. Tetapi coba tunggu beberapa waktu ini. Kalau dia bisa berubah, puji Tuhan dia berubah. Kalau tidak bisa berubah, bawa ke rumah pemulihan atau ke rumah sakit jiwa atau rumah perawatan sampai dia sembuh. Tentu dokter tahu bagaimana memulihkan orang-orang seperti ini. Puji Tuhan. Dari wanita usia 27 tahun ya. Dari wanita usia 59 tahun. Saya seorang istri baru tahu suami selingkuh 15 tahun. Katanya sudah cerai 2 tahun yang lalu. Mempunyai anak dari selingkuh perempuan umur 12 tahun. Info sedikit. Untuk membantu ekonomi, pagi buat dagangan untuk dibawa dagang di kantor. Saya bekerja.
Saat itu saya repot urus anak, dari mau berangkat sekolah dan malamnya ajar anak. Akhir hidup kami mapan dan diberkati Tuhan. Karena repotnya sampai tidak tahu suami punya pelakor. Karena suami tiap malam ada di rumah. Tapi sekarang kami diuji sama Tuhan karena suami melanggar janji suci. Akhirnya sekarang ekonomi kami hancur, toko bangkrut, aset rumah dijual, uang pensiun saya untuk bayar supplier toko. Saya galau, Pak. Nih ya, pria-pria yang dengar Abam ya, lihat nih. Selingkuh seperti ini membuat hancur semua. Jangan main-main, jangan berkata aman-aman. Hancur semua. Malu dan hancur semua. Jangan berbuat salah. Pertama, suami selalu memperhatikan anak dari selingkuhannya. Perlu Pak Eras ketahui, dulu suami saya tidak pernah perhatikan anak-anak dari saya. Saya tanya kenapa suami jawab karena anak dari selingkuhan itu kurang perhatian mamanya. Saya kesal Pak karena setiap minggu suami kasih uang ke pelakor itu. Walaupun saya kerja, saya perlu juga dapat uang dari suami. Pelakor dan anak ultah hari raya dikasih hadiah, uang, baju, dan lain-lain. Kalau saya dan anak-anak tidak dibelikan. Saya yang belikan untuk anak-anak. Prinsip saya sama saja saya yang kasih atau papanya. Karena tahu itu saya kesal sekali. Usianya sudah hampir 60 ibu ini ya. Sekarang anaknya mau masuk SMP. Sepertinya suami saya repot mau urus itu, minta bantuan saya dan anak-anak untuk biaya. Timbul rasa iri Pak. Dulu anak-anaknya saya yang tackle, dia tak ada pikiran. Dulu anak-anaknya saya yang tackle. Tolong bantu cari solusinya Pak. Saya sudah maaf dan terima, tapi saya selalu ingat apa yang dia perbuat ke pelakor itu. Perasaan saya kesal ke suami kok tega begitu. Saya tanya ke suami kok tega berbuat begitu dengan saya. Saya mulai dari nol, dari tidak punya apa-apa, pacaran dari SMP, SMA, kuliah, kerja, kenal tahun 1979 dan menikah tahun 1990. Itu perjuangan Pak karena orang tua saya awalnya tidak setuju. Kami buktikan akhirnya setuju nikah di gereja. Apakah wajib saya membiayai anak selingkuhan suami karena suami minta bantuan? Jika suami melupakan anaknya itu apa dosa karena anaknya diperhatikan cuek aja? Jadi suami sudah bosan. Pelakor itu mengejar suami saya dan suami saya sudah info punya keluarga. Tapi pelakor itu mau alasan sudah ada umur. Anak saya bilang suami saya kena pelet. Waduh, suamimu nakal dan jahat. Kalau menurut saya kamu tidak usah ikut-ikutan. Kamu harus lepas tangan terhadap suami dan istri pelakornya dan anaknya. Kamu berkata, Pap, yang ini urusan kamu. Saya anggap kamu tidak ada urusan dengan saya. Ya. Kamu jangan ikut-ikutan masalah suami dengan pelakor dan anaknya. Kamu cuci tangan. Kamu menyingkir saja, mencari Tuhan bersama saya untuk siap langit baru, bumi baru. Suamimu jahat sekali nak. Bu, suamimu jahat sekali. Suamimu menggampangkan masalah. Dia sangat menyakitkan. Saran saya kepada ibu adalah jangan ikut-ikut hidupnya. Ya. Jangan ikut-ikut hidupnya. Anak-anak ibu sudah nikah belum? Kalau sudah nikah ya sudah. Ibu urus saja anak-anak ibu. Ibu bersama anak-anak. Suami biar urus istri pelakornya itu dan anaknya. Ibu jangan ikut-ikut. Ya, ibu tidak salah tidak ikut-ikutan. Ya. Ibu tidak salah tidak ikut-ikutan. Ibu lepas tangan bersama anak-anak kandung ibu. Biar suami ibu memetik buah dari perbuatannya. Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Itu saja saran saya. Jangan hidup ibu rusak oleh perbuatan najis dan jahat suami ibu ini. Oke, dari seorang hamba Tuhan usia 66 tahun, denominasi non-karismatik.
Salam Pak Erastus yang baik. Pak, saya sangat diberkati oleh pengajaran dan cara hidup Pak Eras, sekalipun saya bukan jemaat GSKI. Ini hamba Tuhan ini, bukan dari gereja karismatik. Pak Erastus telah dan masih mengembalakan saya lewat pengajaran dan cara hidup Pak Eras. Thanks. Kini saya tahu apa yang harus saya perjuangkan, Pak. Pak Erastus, saya mau tanya karena saya benar-benar nggak ngerti maksud Ibrani 11 ayat 35-40. Kiranya Tuhan memberkati Pak Eras senantiasa dengan pengajaran yang sehat. Oh ya Pak, saya hamba Tuhan loh. Sudah melayani di gereja non-karismatik, tapi Pak Eras itulah rabuni atau guru saya. Sungguh pun begitu Pak, saya tetap menundukkan diri kepada dan hormat dan mendoakan gembala saya di gereja apapun kekurangannya. Bagus. Saya nggak mau terganggu dengan dan tetap menerima kekurangan mereka. Karena saya yakin Yesus mengasihi mereka. Bagus. Tuhan ajar ngerti masa saya mau ngerti. Tuhan aja ngerti masa saya nggak mau ngerti. Betul. Siapa saya? Oh ya Pak Erastus selalu ada di syafaat saya. Thank you. Saya mau mengkonfirmasi ajaran dari Inspiring Brother Pendeta Erastus yang selalu memurnikan saya lewat ajaran yang selalu menderaikan air mata pertobatan. Respect for you, for your love and integrity you demonstrate in your ministry. Keep on going, my mentor in Christ. There will be more disciples from other denomination be made through your ministry, sir. You more must welcome. You more most welcome, sir. From a servant of God in a non-church charismatic church. Okay. A servant of God in non-charismatic church. Begini, Ibrani 11 ayat 35-40. Saya sudah tahu isinya. Jadi di ayat-ayat itu dikatakan walaupun tokoh-tokoh perjanjian lama sudah berprestasi begitu hebat. Ya. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Mereka juga rela digergaji, itu di ayat-ayat itu dikatakan. Mereka rela menderita. Tetapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Bingung kan membacanya? Iya. Maksudnya yang dijanjikan itu langit baru, bumi baru. Yang dicari Abraham di ayat yang ke-9-14. Ibrani 11. Jadi Abraham turut Tuhan keluar dari Ur Kasdim ya untuk menerima janji yang satu itu. Abraham, Ishak dan Yakub punya dua janji. Satu, negeri Kanaan untuk anak cucunya. Yang kedua, negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Yang sampai Abraham mati atau belum mati, dia hanya melihat dari jauh dan melambai-lambai. Nah, tokoh-tokoh iman perjanjian lama tidak memperoleh janji itu. Karena kerajaan itu belum hadir. Belum bisa dihadirkan. Wilayahnya ada. Rajanya ada, Tuhan Yesus. Pejabatnya belum ada. Maka dikatakan di ayat terakhir, tanpa kita, tanpa orang percaya, mereka tidak sempurna. Abraham dan semua tokoh-tokoh perjanjian lama tidak lengkap. Maksudnya tidak sempurna. Tidak teleios, tidak lengkap. Kitalah yang ditunggu untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang memerintah bersama Yesus. Tanpa kita mereka tidak sempurna. Karena kitalah yang memerintah bersama-sama dengan Yesus. Jadi kerajaan surga menanti pemurnian orang percaya. Wilayahnya ada, rajanya ada. Tetapi pejabatnya yang akan memerintah belum cukup. Umat perjanjian lama tanpa kita tidak sempurna, artinya tidak lengkap. Itu maksudnya. Jadi walaupun mereka telah menunjukkan iman yang begitu hebat, tetapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan, dan tanpa kita mereka tidak sempurna, artinya tidak lengkap. Kitalah yang melengkapi. Tuhan memberkati. Oke, dari wanita sudah menikah, umur tidak dijelas. Pak, saya banyak sekali pergumulan tentang keuangan, terutama soal hutang. Suami yang cuek, tidak mau ke gereja, gaji suami dia pegang sendiri.
Mohon solusinya. Kamu harus minta hikmat Tuhan. Kamu tidak bisa tanya ke saya karena saya tidak tahu masalah peliknya. Jangan ceroboh dengan manajemen uang. Minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan tidak ada soal yang tidak bisa diselesaikan. Amin. Pria usia 26 tahun, Shalom Pak Erastus, saya ingin bertanya, biar saya lebih paham tentang firman Tuhan, karena nanti saya pernikahan diberkati Tuhan. Jujur aku masih dilema. Sedikit cerita. Jadi kalau di dunia Batak itu ada yang namanya pariban. Nah, tapi aku takut apakah diperbolehkan di Kristen menikahi dengan pariban. Atau ada efek negatif menikah dengan pariban terkait keturunan. Ya, pariban artinya masih memiliki hubungan darah. Sebenarnya di Perjanjian Baru tidak jelas. Ya, sebenarnya di Perjanjian Baru itu tidak jelas. Pariban itu maksud saya apakah boleh, ya? Karena tidak ada larangan. Jadi saya kalau ditanya seringkali saya menjawab sebenarnya tidak masalah. Pariban itu merujuk kepada sepupu, ya. Sepupu, seorang anak laki-laki akan memanggil pariban kepada anak perempuan dari tulang anak pamannya, gitu. Tetapi kalau di dalam adat Anda lalu Anda menyalahi dan Anda jangan lakukan, nanti jadi batu sandungan, ya. Tetapi kalau dari Batak, dari adat tidak melarang, ya sebenarnya tidak masalah. Tapi persoalkan ini di hadapan Tuhan, apakah benar dia jodohmu. Bukan soal pariban atau tidak. Yang jelas dia jodohmu atau tidak, itu yang penting, ya. Oke, saya kira cukup itu jawaban saya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.